Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab dimanapun berada, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ngaji ilmu nahwu ini. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu dan kita semua yang berada di grup ini dalam kondisi sehat walafiat dan Amin. dimudahkan dalam segala urusannya. Amin Ya rabbal alamin. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah sembari menghadiahkan pahalanya buat orang tua dan para guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa li tullabina wa li talibatina waliman ahsana ilaina bil khair waliman asa'na ilaihim waliman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila jami'i muallimina wa mudarrisina fi hadzal ilmi nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik, pada pertemuan malam ini kita akan akan melanjutkan bahasan kepada bahasan isim-isim yang dibaca mansub atau nasab ya. Karena sebelumnya kita sudah selesai membahas isim-isim yang dibaca rofa. Nah, jadi kita mundur ke belakang sedikit Bapak Ibu, bahwa isim itu secara umum dulu ada berapa dia? Ada dua ya. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Nah, mu'rab itu isim yang mengalami perubahan akhir. Sementara kalau mabni isim yang tidak mengalami perubahan akhir. Nah, isim mu'rab dia setidaknya mengalami 3 bentuk perubahan ya. Masih ingat Bapak Ibu? Ada yang disebut dengan perubahan rofa, ada yang disebut perubahan nasab, kemudian yang 3 jer ya. Jadi perubahan isim mu'rab itu hanya ada 3, rofa, nasab, jer atau khofa. Nah, pertanyaannya kapan isim dibaca rofa? Jawabannya sudah kita jelaskan ya. Nah, isim itu dibaca rofa ketika berposisi sebagai fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan yang terakhir tawabi' namanya. Sebagai na'at, ataf, taukid, dan badal. Nah, itu semua sudah selesai kita bahas ya. Dan saya yakin dan percaya semua bahasan itu sudah Bapak Ibu pahami ya, insya Allah.
Nah, itu isim-isim yang dibaca rofa. Atau kapan isim dibaca rofa? Ketika dia berposisi dengan salah satu dari yang 7 itu. Nah, sekarang kapan isim dibaca nasab? Kalau dulu berapa jawabannya, Bapak Ibu? Ketika isim berposisi sebagai sebagai maf'ul bih ya, Bu ya. Nah, yang biasa kita sebut baru satu itu ya, Bu. Hanya maf'ul bih ya. Ya, Ustaz. Nah, ternyata isim-isim itu dibaca nasab bukan hanya ketika dia menjadi maf'ul bih saja. Nah, tapi sebenarnya ada 16 posisi ya, di mana isim itu harus dibaca nasab. Ya, ada 16 sebenarnya. Nah, jadi kalau dia kalau dia nasab berarti posisinya itu adalah salah satu dari yang 16 posisi. Nah, apa saja yang 16 itu? Nah, sekarang kita coba nyicil ya. Yang pertama itu namanya maf'ul bih. Nah, objek bahasa kitanya. Ya, objek. Kemudian ada lagi namanya maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Nah, kalau bahasa Indonesianya keterangan kesempurnaan. Sebenarnya nggak ada padanannya, Bapak Ibu. Nah, ini hanya kita sesuaikan saja bahasanya. Keterangan kesempurnaan. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Kemudian ada lagi namanya maf'ul fih. Ya, maf'ul fih. Nah, maf'ul fih ini bahasa kitanya disebut juga dengan keterangan waktu atau tempat. Nah, itu maf'ul fih namanya. Nah, maf'ul fih ini nanti ada dua, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Nah, nanti kita bahas insya Allah. Kemudian ada lagi namanya maf'ul li ajlih. Ya, maf'ul li ajlih. Nah, bahasa kitanya keterangan sebab. Ya, keterangan sebab. Jadi kalau seandainya ada kejadian, ada sebabnya. Nah, sebab kejadian itu namanya maf'ul li ajli. Nah, dia juga harus nasab. Kemudian ada lagi namanya maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah. Keterangan kebersamaan. Nah, jadi umumnya isim-isim yang nasab ini dia berposisi sebagai keterangan, sebagai pelengkap. Dia bukan pokok kalimat. Berbeda dengan isim-isim yang rofa. Umumnya dia menjadi pokok kalimat. Ya, misalnya seperti mubtada khobar. Itu kan pokok kalimat ya. Atau fa'il atau naibul fa'il. Nah, itu kan pokok kalimat juga, subjek. Nah, tapi kalau isim-isim yang mansub kebanyakan dia adalah sebagai pelengkap saja. Dia bukan sebagai pokok kalimat. Nah, kemudian ada namanya hal. Nah, hal ini keterangan kondisi. Ya, keterangan kondisi. Kemudian ada lagi namanya tamyiz. Ya, tamyiz. Nah, bahasa kitanya keterangan penjelas jenis. Sebenarnya nggak ada padanan dalam bahasa kita. Ini bahasa kita aja ya, Bapak Ibu. Bahasa kita supaya mudah dipahami gitu. Nah, karena tidak semua kaidah bahasa Arab ini ada padanan dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa kita dianggap sebagai bahasa yang paling mudah. Jadi konsep atau istilahnya pun sedikit ya. Nah, sementara bahasa Arab ini banyak sekali istilahnya. Nah, hal, tamyiz, kemudian ada lagi namanya mustasna. Ya, mustasna atau istifna ya.
keterangan pengecualian. Keterangan pengecualian. Nah, kemudian ada lagi namanya isim la. Ya, isim la. Kemudian munada. Munada ini kata yang dipanggil. Ya, setiap kata yang kita panggil atau isim yang kita panggil, nah itu namanya munada. Nah, munada itu selalu nasab. Nah, nanti insya Allah di waktunya kita akan bahas lebih dalam ya. Oke, kemudian khobar kana. Nah, ini sudah kita bahas ya. Khobar kana. Kana itu bahagian dari amil nawasikh namanya. Ini adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Berarti khobar kana adalah salah satu dari isim yang dibaca nasab. Nah, khobar kana. Kemudian isim inna. Nah, isim inna. Nah, masih ingat Bapak Ibu apa tugas inna? Tansibul Islam. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ya, menasabkan isim dan menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Berarti isim inna hukumnya nasab. Nah, isim inna. Oke. Terus isim dan khabar zonna. Nah, ini belum kita jelaskan ya. Zonna ini sama seperti kana dan inna, tapi tugasnya menasabkan mubtada dan khabar sekaligus. Nah, jadi dia lebih parah dia. Kalau kana hanya merubah khabar saja. Tapi kalau inna merubah mubtada ya. Tapi kalau zonna, nah nanti dia merubah mubtada dan khabar sekaligus. Nah, isim dan khabar zonna. Kemudian ada lagi namanya khobar kada. Nah, ini namanya aneh-aneh ini. Nanti insya Allah kita bahas semua. Kemudian ada lagi khobar mahijaziyah ya. Khobar mahijaziyah. Oke. Kemudian yang terakhir itu tawabi'. Ya. Tawabi' sebagai naat. Ya. Ataf. Biasanya Assalamualaikum. Ataf. Taukid atau badal. Ini kalau kan aku. Oke. Nah, jadi ini semua posisi kata yang dibaca nasab. Nah, kalau kita hitung semuanya ada 16 Bapak Ibu. Ya. Maf'ul saja ini sudah ada 5 ya. Maf'ul bi, maf'ul mutlaq, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah. 5. Oke, terus 5 yang kedua, hal, tamyiz, mustatsna, isim la, munada. Oke, sudah 10. Kemudian sisanya 6 ya. Khobar kana, isim inna, isim dan khobar zonna, khobar kada, khobar mahijaziyah, kemudian tawabi'. Nah, artinya apa? Isim-isim yang dibaca nasab itu lebih banyak daripada isim yang dibaca rofa. Nah, kalau rofa cuma 7, kalau nasab ada berapa? Ada 16 ya. 16 posisi. Oke. Nah, sebagiannya sebenarnya sudah ada yang kita bahas. Kira-kira apa saja yang kita sudah pernah bahas, Bapak Ibu? Tawabi' sudah? Tawabi' sudah. Oke. Kemudian isim inna sudah. Oke. Khobar kana sudah. Oke, terus apa lagi yang sudah? Nah, ini ya. Kalau yang kita bahas spesifik ini ya, Bu.
Kalau yang lebihnya, nah ini belum ini. Maf'ul bih mungkin sering kita sebut, tapi bahasan secara secara agak dalam sedikit, nah itu belum ya. Nah, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul li ajli, nah ini belum semua. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan menjelaskan lebih dalam terkait dengan maf'ul bih ya. Nah, atau yang sering kita sebut dengan objek. Ya, objek. Oke. Nah, jadi bahasan kita malam ini hanya untuk maf'ul bih saja. Atau yang disebut juga dengan objek. Oke. Pertama kita akan jelaskan pengertiannya, ya. Nah, apa itu kira-kira maf'ul bih? Selama ini kita sudah bahas ya, dalam jumlah fi'liyah itu, jumlah kan ada dua ya, ada ismiyah, kemudian ada fi'liyah. Nah, kira-kira di jumlah apa ada maf'ul bih itu, Bapak Ibu? Di jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Nah, di jumlah fi'liyah ya, Bu. Apa yang dia? Fi'liyah. Maf'ul bih itu adanya di jumlah fi'liyah. Oh, iya. Apa rumus jumlah fi'liyah? Fi'il, Fa'il, maf'ul. fa'il, maf'ul. Nah, berarti maf'ul itu adanya di jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Nah, fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Jadi kalau seandainya kita sebut maf'ul, nah itu maksudnya maf'ul bih ya. Jadi maf'ul bih itu sering disebut maf'ul. Jadi kalau maf'ul itu mutlak, nah itu maksudnya adalah maf'ul bih. Oke. Nah, kira-kira apa pengertian maf'ul atau maf'ul bih? Yaitu setiap kata yang dikenai oleh atau setiap kata yang dikenai oleh perbuatan ya, perbuatan si pelaku. Nah, jadi mudahnya seperti ini. Setiap kata yang dikenai oleh perbuatan pelaku atau si fa'il. Nah, ini disebut dengan maf'ul bih, ya. Nah, kalau kita terjemahkan secara istilah nahwu, isim yang maf'ul bih itu adalah al-ismul mansubul ladzi waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Jadi setiap isim ya yang terjadi pada isim itu perbuatan si fa'il. Ya, setiap isim yang dibaca nasab yang terjadi kepadanya perbuatan si fa'il. Nah, jadi si fa'il atau pelaku perbuatan itu melakukan sesuatu, perbuatannya itu mengenai isim yang lain. Nah, isim yang lain itu disebut dengan maf'ul bih atau objek. Nah, secara sederhana bisa kita definisikan seperti itu. Setiap kata yang dikenai oleh perbuatan pelaku atau si fa'il. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya sederhana saja, yang sering kita tulis sebelumnya, misalnya oke. Kira-kira apa bacaannya Bapak Ibu? La'iba Muhammadun. Ya. La'iba Muhammadun qurratal Muhammadun Pakai pakai kaf ya. Iya. Ya, pakai kaf. Kurrati atau kurratu? Kurrata. Kenapa kurrata Bapak Ibu? Maf'ul bih. Nah, karena dia sebagai maf'ul bih ya, maf'ul bih dari la'iba. Nah, sekarang kenapa dia tidak bertanwin kurrata? Mudhof. Nah, karena dia sebagai mudhof dari al-qadami. Ya, dari al-qadami. Jadi kurrata di sini
posisi utamanya sebagai maf'ul bih, kemudian sampingannya Maf'ul bih. sebagai mudhaf dari al-qadami. Nah, sementara al-qadami, kenapa al-qadami? Mudhof ilaih. Karena dia mudhafun ilaih. Hukumnya apa, Bu? Majrur. Qadami majrur, tanda jarnya Kasrah. kasrah, alasannya Isim mufrad. nah, karena dia isim mufrad. Oke. Sekarang kita mundur. Qurrata posisinya sebagai Maf'ul. maf'ul bih sekaligus Mudhof. mudhaf. Hukumnya Nasab. Mansub. nasab atau mansub, tanda nasabnya Fathah. kenapa fathah? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Oke, sekarang Muhammadun Bapak Ibu. Posisinya sebagai Fa'il. fa'il, hukumnya Marfu. Rofa. marfu atau rofa, tanda rofanya Domah. dhammah, alasannya karena isim mufrad. Oke, sekarang la'iba, posisinya. Fi'il. Fa'il. Nah, posisinya fi'il, hukumnya Mabni. Mabni. mabni karena dia fi'il madi ya. Oke, hukumnya mabni, tanda mabninya Fathah. fathah, alasannya Isim madi yang tidak dihubungi sesuatu. nah, fi'il madi ya sahih akhir yang tidak dihubungi oleh sesuatu. Nah, oke. Berarti Muhammadun, la'iba Muhammadun qurratal qadami. Lafaz mana yang menjadi maf'ul? Yaitu qurrata. Oke. Kenapa dia menjadi maf'ul? Karena dia dikenai perbuatan oleh perbuatan si fa'il. Jadi Muhammad sebagai pelaku si fa'il, dia melakukan la'iba atau bermain. Nah, permainan ini mengenai qurrata, ya, sepak bola maksudnya. Nah, kata-kata qurrata ini karena dikenai oleh la'iba, maka dia posisinya sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Nah, seperti itu. Oke, contoh lain. Ya. Nah, kira-kira apa bacaannya Bapak Ibu? Ya, nah, ini fi'il mudhari. Yatlubu. Oke. Kenapa yatlubu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dia rafa, nasab atau jazam? Bapak Ibu. Rafa ya. Kenapa rafa yatlubu? Tidak dimasuki oleh amil nasab. Karena tidak diawali atau dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Oke, sekarang sananya yatlubu fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Maklum. Maklum. Kenapa maklum, Bu? Diawali sama ya Karena dan dhamma sebelum akhir. Nah, karena dia sesuai dengan salah satu wazan yang 38. Ya, apa wazannya? Yatlubu. yaf'ulu. Yaf'ulu. Tolaba yatlubu. Kira-kira bab berapa dia? Tolaba yatlubu. Fa'ala yaf'ulu. Bab pertama sulasi mujarrad. Oke. Berarti dia maklum atau majhul? Saya ulangi. Maklum ya. Maklum. Kalau fi'il maklum dia butuh apa Bapak Ibu? Fi'il atau fa'il? Fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Oke, kira-kira mana fa'ilnya? Al-aqilu. Ya, berarti fa'ilnya adalah al-aqilu. Oke, yatlubul aqilu. Nah, sekarang bacaannya apa ini? Ilma, ilmu atau ilmi? Ilma. Ilma, ilmi atau ilmu? Ilma. Kenapa ilma, Pak? Karena maf'ul. Karena dia maf'ul bih dari yatlubu. Ya, maf'ul bih dari yatlubu. Nah, jadi kalau kita analisis yatlubu sebagai fi'il, ya, kemudian al-aqilu sebagai fa'il, nah sementara al-ilma sebagai
maf'ul bih. Nah, seperti itu. Kenapa dia maf'ul bih al-ilma? Karena dia dikenai perbuatan yatlubu. Nah, yatlubu. Jadi al-aqilu, orang waras itu atau orang yang berakal itu mencari ilmu. Berarti ilmu ini sebagai objek nggak dia? Objek. Iya, objek dari yatlubu atau mencari. Nah, supaya lebih jelasnya analisisnya kita tuliskan ya. Pakai PHTA. Oke. Nah, kita mulai dari yatlubu Bapak Ibu. Yatlubu posisinya kira-kira sebagai apa? Fi'il. Sebagai fi'il. Oke, terus hukumnya. Mabni. Hukumnya mabni atau mu'rab? Yatlubu. Yatlubu ini madhi, mudhari atau amar? Mudhari. Mudhari. Kalau fi'il mudhari mu'rab atau mabni Bapak Ibu? Mu'rab. Berarti hukumnya apa? Yatlubu. Rofa. Ya. Hukumnya rofa. Nah, hukumnya rofa. Kenapa rofa tadi? Tidak dimasuki oleh amil Tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Oke, sekarang tanda rofaknya yatlubu. Dhammah. Dhammah. Kenapa dhammah? Karena akhir. Nah, karena dia fi'il mudhari. Nah, sahih akhir. Nah, gitu ya. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Jadi yatlubu posisinya sebagai fi'il, hukumnya rofa, tanda rofaknya dhammah karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Masih ingat Bapak Ibu apa itu sahih akhir? Tidak ada hurufnya. Nah, tidak, di akhirnya tidak ada huruf ilat ya. Oke, di akhirnya tidak ada huruf ilat. Oke, yatlubu selesai. Nah, sekarang al-aqilu. Sebagai apa dia al-aqilu? Fa'il. Nah, posisinya sebagai fa'il. Hukumnya Rafa. rofa. Tanda rofaknya Bu? Dhammah. Dhammah. Oke, kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, ini contoh dari cara menganalisis maf'ul bih ya. Al-ilma posisinya al-ilma belum ya. Nah, sekarang al-ilma. Oke, al-ilma posisinya maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke, hukumnya Bapak Ibu. Hukumnya nasab, tanda nasabnya Fathah. fathah. Oke, kenapa fathah? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. mufrad. Nah, kira-kira seperti ini. Yatlubul aqilu al-ilma. Oke. Contoh lain ya. Contoh lain. Oke. Kira-kira apa bacaannya Bapak Ibu? Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Ini ayat Al-Qur'an ya. Ini ada di Al-Qur'an. Oke. Al-Baqarah 275. Hafal semua nih, Pak. Udah hafal. Ahallallahu hahi atau hu? Ahallallahu. Ahallallahu Hul bai'a. Oke, kenapa Allahu, Pak? Karena Fa'il. Karena dia sebagai fa'il dari ahalla. Oke, sekarang al-bai'a. Al-bai'a. Kenapa al-bai'a? Karena maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih al-bai'a? Karena dia ahalawa tadi dikenai ahalawa. Karena dia adalah isim yang dikenai oleh ahalla. Oleh akhala. Allah telah menghalalkan jual beli, terus waharramar riba. Oke, sekarang waharramar riba. Kira-kira ar-riba di sini sebagai apa Bapak Ibu? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih juga. Ya. Oke, mana fiilnya? Fiilnya harrama. Mana fa'il dari harrama? Allah. Domir. Iya. Mana fa'il harrama? Domir. Dua mustatir.
Dhamir mustatir yang ada di dalamnya, yaitu lafaz huwa. Jadi lafaz huwa di dalam harrama ini sebenarnya ada dhamir huwa yang tersembunyi. Ya, kembalinya kemana? Kembalinya kepada lafaz Allah. Nah, jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan dia siapa? Allah. Dia Allah ar-riba, terhadap riba. Nah, ini dhamir huwa ini namanya dhamir rafa munfasil mustatir ya. Dhamir rafa munfasil mustatir. Kenapa disebut dhamir rafa, Bapak Ibu? Karena dia sebagai fa'il. Oke. Kenapa disebut munfasil? Terpisah. Karena dia terpisah dari kata harrama ya. Kenapa dia disebut mustatir? Tersembunyi. Karena dia tersembunyi, maksudnya tidak terlihat. Nah, jadi huwa ini sebenarnya nggak ada tulisannya. Ini kita tuliskan hanya sebagai contoh saja. Wa harramar riba ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan dia terhadap riba. Oke. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu mengi'rab ar-riba. Kira-kira gimana cara ngi'rabnya? Ar-riba posisinya Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke. Hukumnya, Bu? Hukumnya nasab. Oke, sekarang tanda nasabnya. Fathah. Alif. Alif, fathah atau apa? Alif. Ar-riba. Ingat, di sini di akhirnya ada alif ya. Nah, kira-kira apa? Fathah, tadi benar, fathah tapi kurang lengkap. Fathah muqaddarah namanya, ya. Fathah muqaddarah. Apa itu fathah muqaddarah, Bapak Ibu? Fathah yang dikira-kirakan. Ya, fathah yang dikira-kirakan. Kenapa fathahnya muqaddarah? Alasannya apa? Karena dia isim apa ini? Diakhiri oleh alif. Isim mangkus atau isim maksur? Isim maksur. Nah, jadi jangan terpengaruh Bapak Ibu. Ar-riba, alif ini. Nah, ini alif maksur ya. Jadi ar-riba ini namanya isim maksur karena dia diakhiri oleh alif dan huruf sebelumnya fathah. Ustadz, tulisannya kenapa roba itu, Ustadz? Riba ini, Pak. Jadi pengaruh fontnya ini. Di bawah tasdid. Jadi kasrohnya itu di bawah tasdid. Oh iya. Nah, ar-riba. Nah, ini pengaruh fontnya. Iya. Kebetulan fontnya seperti ini, jadi kasrohnya di bawah tasydid. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ar-riba posisinya maf'ul bih, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena dia isim maksur. Masih ingat isim maksur jenis yang keberapa dari isim mu'rab? Aduh, lupa. Isim mu'rab ada berapa dulu, Bu? Ada 10. Nah, sekarang kita coba urutkan. Isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannats, isim yang 6, isim ghairu munsharif, kemudian isim maksur. Nah, berarti urutan keberapa isim maksur? 8. Yang ke-8. Jadi isim maksur itu adalah isim mu'rab yang ke-8. Ya, di mana rumus perubahannya apa? Ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, ketika jar dengan Kasrah muqaddarah. Nah, itu jangan dilupakan ya. Jadi rumus sakti yang 10 itu, nah itu sampai kiamat insya Allah nggak berubah. Ya, sampai kapanpun, nah iya insya Allah Bu. Jadi sampai kapanpun nggak bakalan berubah rumus itu.
Jadi ketika rafa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Nah, inilah contoh-contoh dari maf'ul bih. Ya, contoh dari maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu sekali lagi adalah setiap isim yang dikenai perbuatan si fa'il. Nah, itu namanya maf'ul bih. Oke. Sekarang kita masuk ketentuannya. Apa saja ketentuan-ketentuan khusus dari maf'ul bih? Ya. Yang pertama itu maf'ul bih. Ya, maf'ul bih harus berbentuk isim. Ya. Baik isim sharih ataupun isim muawwal. Oke, masih ingat Bapak Ibu? Apa itu isim sharih dan isim muawwal? Kalau isim sharih, dulu pernah kita bahas di bahasan fa'il. Apa itu isim sharih? Isim sharih itu isim asli. Isim yang sejak awal itu dia adalah isim. Nah, itu namanya isim sharih. Ya. Apa contohnya? Nah, ini. Qurratal qadami, qurrata. Nah, ini isim sharih namanya. Kemudian yatlubul aqilu al-ilma. Al-ilma namanya isim sharih. Kenapa isim sharih? Ya, karena dia sudah isim dari awal. Ya, dia tidak berubah dari kata lain, dia sudah isim dari awal. Begitu juga dengan al-bai'a, ar-riba. Nah, ini semuanya adalah isim sharih. Ya, isim yang sudah isim dari awal, isim yang ada yang tanda isimnya jelas. Nah, itu namanya isim sharih. Oke. Kalau isim muawwal, apa itu isim muawwal? Isim yang pecahan dari kalimat lain. Dia menjadi isim itu karena gabungan dari isim muawwal dulu sudah kita jelaskan ya, yaitu gabungan an dengan fiil setelahnya, atau gabungan inna dengan isim dan khobar setelahnya. Nah, itu namanya isim muawwal. Nah, contoh ya, karena yang sharihnya sudah, saya turunkan contoh ini. Nah, ini yang sharih ya, Bapak Ibu. Nah, kalau yang muawwal gimana contohnya? Nah, misalnya gini. Oke, apa kira-kira bacaannya? Apa bacaannya? Artinya menguatkan. Berarti akada. Ya, akada. Akada yu'akidu ta'kidan. Ta'kidatan, ta'kadan, ti'kadan, mu'akkadan. Fahuwa mu'akkidun. Wadhaka mu'akkadun. Akid. La tu'akkid. Mu'akkadun. Mu'akkadun. Nah, kira-kira dia bab apa ini? Akada? Fa'ala. Bab fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan sampai akhir. Bab berapa dia Bapak Ibu? Akada atau fa'ala? Nah, bab pertama sulasi mazid 1 huruf. Oke. Akadal Qur'a, kira-kira Qur'ana, Qur'ani atau Qur'anu? Qur'anu. Kenapa Qur'anu, Bu? Nah, dia sebagai fa'il. Oke, sekarang akadal Qur'anu annallah hi atau hu? Ha. Kenapa ha? Jadi isimnya an. Nah, dia sebagai isim anna karena anna bertugas menasabkan isim, merofakkan khobar. Berarti annallaha wahidin. Wahidun. Kenapa wahidun, Bapak Ibu?
Nah, karena dia khobar dari Anna. anna. Oke. Sekarang saya nanya, akada di sini sebagai apa posisinya? Fi'il. Sebagai fiil. Sebagai fiil. Oke, fiil maklum atau majhul? Maklum. Maklum atau majhul? Maklum. Kenapa maklum? Jadi salah satu dari 38. Karena sesuai dengan wazan yang 38, yaitu fa'ala yufa'ilu. Oke. Kalau fiil maklum membutuhkan Fa'il. fa'il. Mana fa'ilnya? Al-Qur'anu. Oke. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, akada ini kira-kira membutuhkan maf'ul atau tidak? Akada menguatkan. Al-Qur'an telah menguatkan. Kira-kira ada nggak yang dikuatkan? Ada. Harusnya ada ya Pak ya? Ya. Karena dia muta'addi. Karena akada ini fiilnya muta'addi, butuh kepada objek. Nah, sekarang kira-kira mana objek dari akada? Annallaha. Nah, objeknya itu adalah pecahan atau gabungan dari isim muawwal, yaitu annallaha wahidun. Nah, itu yang dimaksud dengan isim muawwal. Ya, isim muawwal. Nah, salah satu isim muawwal itu adalah gabungan dari anna atau inna dengan isim dan khobarnya. Nah, itu disebut dengan isim muawwal. Wow. Jadi yang menjadi maf'ul bih itu bukan lafaz atau satu kata saja, bukan. Tapi adalah gabungan dari anna, isim dan khobarnya. Nah, seperti itu. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yatlubul aqilul ilma, mana yang fa'il? Mana yang maf'ulnya, Pak? Ilma. Ilma. Satu kata atau banyak kata? Satu kata. Nah, karena dia satu kata dan dia sorih tanda isimnya, maka al-ilma ini disebut dengan isim sorih. Nah, sementara kalau jumlah yang kedua ini, ya, yang menjadi maf'ul bih adalah gabungan isim muawwal dari annallaha wahidun. Nah, gitu. Nah, sekarang apa takwilannya kira-kira? Kalau isim muawwal pasti punya takwilan. Kira-kira apa takwilannya? Akadal Qur'anu. Nah, kita ubah wahid ini jadi masdar. Apa masdarnya? Nah, masdarnya wahdaniyah. Ya. Wahdaniyah. Wahdaniyatal. Jadi takwilan dari annallaha wahidun, ya, itu adalah akadal Qur'anu wahdani wahdaniyatallahi. Nah, ini dia. Jadi annanya kita hilangkan saja untuk takwilnya ya. Jadi takwil maksudnya adalah kita ubah isim yang ada di dalam isim muawwal itu menjadi masdar. Ya. Nah, masdar dari wahidun ini adalah wahdaniyah. Ya, wahdaniyah. Karena dia menjadi maf'ul, maka kita nasabkan. Akadal Qur'anu wahdaniyatallahi. Al-Quran telah menguatkan keesaan Allah. Atau Al-Quran telah menegaskan keesaan Allah. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya takwilan ya. Takwilan. Saya taruh di samping ini. Nah, kalau dalam kalimat bacaannya seperti ini. Akadal Qur'anu annallaha wahidun. Tapi secara takwilan karena annallaha wahidun ini disebut dengan isim muawwal, apa takwilannya? Wahdaniyatallahi. Nah, cara mentakwilnya ubah isim yang punya tasrifan itu menjadi masdar. Nah, apa masdar dari wahidun? Wahdaniyah. Ya, akadal Qur'anu wahdaniyatallahi. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, jadi maf'ul itu bisa berupa isim sore, bisa juga berupa isim muawwal.
Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya Pak ya? Bisa, Pak. Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini ketentuan pertama dari maf'ul bih. Oke. Kemudian yang selanjutnya, maf'ul bih itu harus nasab. Nah, ini sudah maklum ya, atau mansub. Nah, tadi contohnya al-ilmah. Ya, al-ilmah. Apakah al-ilmah sudah nasab? Sudah. Sudah. Apa tanda nasabnya? Fathah. 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 Kenapa fathah? Karena maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih. Oke, saya bikin contoh lain. Nah, misalnya seperti ini. Apa bacaannya? Fatahal Fatahal muslimuna abwabal masjid. abwaba, abwabi atau abwabu? Abwaba. Abwaba. Abwabal. Ya, abwaba. Kenapa abwaba, Pak? Karena dia maf'ul bih. karena dia maf'ul bih dari Dari fatahah. fataha. Oke. Sekarang abwabal Masjid. Jadi. masjidi, masjida. Masjidi. Masjidi. Kenapa masjidi? Mudhaf ilaih. Karena dia mudhafun ilaih. Mana mudhafnya, Bu? Abwaba. Abwaba, ya, abwaba. Nah, sekarang saya nanya, abwaba posisi utamanya tadi sebagai maf'ul bih. Oke, hukumnya Hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah. fathah. Kenapa fathah? Karena Jamak. dia Karena dia jamak taksir ya. Ya, karena dia jamak taksir. Jamak taksir dari apa dia? Abwab. Babun. Babun, jamak taksirnya abwabun. Oke, contoh lain. Ustadz, itu kenapa kok fatahah bukan fatahu gitu? Ini oke, baik. Nah, ini ada di penjelasan kaidah fa'il, Bu ya. Nah, jadi dalam kaidah fa'il itu fi'il dari fa'il itu selalu tunggal sekalipun fa'ilnya jamak. Nah, itu ketentuannya. Ya, saya ulangi. Fi'il selalu tunggal sekalipun fa'ilnya musanna ataupun jamak. Jadi nggak usah fi'ilnya kita jamakkan gara-gara fa'ilnya jamak, nggak usah. Ya? Oh iya. Nah, itu ketentuannya. Jadi walaupun fa'ilnya jamak ataupun musanna, nah contoh lain misalnya. Kalau tasniah misalnya ya, 2 orang muslim telah membuka pintu-pintu masjid. Apa bahasa Arabnya? Fataha muslimani. Fataha panjang atau fataha al-muslimani saja, Bu? Fathah panjang. Fataha pendek. Fathah biasa. Fathah Panjang atau pendek? Fatahanya pendek. Pendek. Seperti ini atau Seperti di atas. Fathah muslim. Nah, oke, sebentar. Atau seperti ini, pakai alif. Nggak pakai alif. Pakai alif atau tidak pakai alif? Tidak pakai alif karena kaidah yang barusan saya sampaikan. Fi'il selalu tunggal sekalipun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Nah, jadi walaupun fa'ilnya tasniyah seperti ini atau muslimuna jamak mudzakkar seperti yang sebelumnya, tetap saja fi'ilnya tunggal. Ya, tetap saja fi'ilnya tunggal. Tapi kalau dibalik, nah, misal kalau dibalik mubtada khobar al-muslimuna Fatahu. banyak ya orang-orang muslim itu telah membuka pintu masjid. Apa jadinya? Fataha atau fatahu? Panjang. Nah, kalau dibalik baru seperti ini, Bapak Ibu. Fatahu abwabal masjidi. Nah, gini dia. Kalau dibalik, kalau jumlah ismiyah al-muslimuna fatahu abwabal masjidi.
Ya. Tapi kalau dia jumlah fi'liyah, nah kaidahnya fi'il selalu tunggal sekalipun fa'ilnya jamak atau musanna. Nah, gitu. Nah, Ya, contoh Ustaz. lain misalnya al-muslimani. Ya, al-muslimani fataha atau fataha. Fataha. Nah, fataha pakai alif ya. Kenapa pakai alif, Bu? Musanna. Karena mubtadanya karena musanna karena mubtadanya musanna. Nah, itu makanya khobarnya juga harus musanna. Nah, jadi harus mutabaqah antara mubtada dengan khobar. Tapi kalau fiil fa'il, fiil selalu tunggal sekalipun fa'ilnya jamak. Nah, itu ya. Ya memang agak lumayan banyak yang salah pemahaman tentang jumlah ismiyah seperti jumlah fi'liyah ya. Jadi fiilnya harus jamak juga enggak. Nah, enggak mesti. Ya, fatahal muslimuna abwabal masjidi atau fatahal muslimani. Ya, fatahal muslimani. Yang di bawah tadi ya Ustadz, yang di bawah itu juga fiil sebenarnya ya. Yang mana Pak Cahyo? Yang jumlah ismiyah itu ya. Yang al-muslimuna yang ini? Iya, itu fatah. Nah, kalau ini bukan jumlah ismiyah. Dia bukan, dia adalah jumlah ismiyah. Al-muslimuna fatahu abwabal masjidi. Ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena dia diawali oleh isim, yaitu al-muslimuna. Nah, al-muslimuna ini isim ya. Tanda isimnya apa, Bapak? Alif lam. Nah, alif lam. Ya, alif lam. Nah, khobarnya kebetulan berupa jumlah fi'liyah. Nah, gitu. Jadi al-muslimuna sebagai mubtada, kemudian fatahu sebagai fi'il, waw sebagai fa'il, gabungan fi'il dan fa'ilnya sebagai khobar dari al-muslimuna. Nah, gitu. Jadi yang jadi khobar itu bukan fi'ilnya saja atau fa'ilnya saja, bukan, tapi gabungan dari fi'il dan fa'il. Nah, gabungan fi'il dan fa'il menjadi khobar untuk al-muslimuna. Nah, gitu. Jadi tetap saja dia disebut jumlah ismiyah, Pak Cahyo ya. Nah, sementara kalau yang fatahal muslimuna, nah ini jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang yansurul. Nah, tetap itu ya. Kalau yang atas tadi dihilangkan muslimunanya bisa fatahu ya, Ustaz? Yang mana, Pak? Yang fi'liyah. Yang mana? Yang ini? Yang fatahal muslimuna. Fatahal muslimuna. Nah, oke. Apa yang dihilangkan? Al muslimuna terus diganti wawu jamak. Jadi fatahu gitu bisa. Bisa. Al muslimunya dibuang. Iya. Oh, bisa, Pak. Bisa. Misalnya seperti ini. Fatahu abwabal masjidin. Gitu gini ya. Iya. Bisa. Tapi yang menjadi fa'il adalah waw jadinya. Bukan al-muslimuna tadi. Ya. Yang menjadi fa'il adalah waw. Apa arti waw? Mereka, ya. Karena waw ini adalah dhamir jamak ghaib. Ya, dhamir jamak ghaib. Berarti fatahu abwabal masjidi. Mereka banyak laki-laki telah membuka pintu-pintu masjid. Nah, jadi mana fa'ilnya? Waw. Waw ini apa? Dhamir rafa muttasil bariz. Artinya adalah mereka. Nah, kenapa disebut dhamir rafa? Karena dia sebagai fa'il. Kenapa disebut muttasil? Karena dia bersambung dengan fi'il sebelumnya. Kenapa disebut bariz? Terlihat. Nah, karena dia terlihat. Fatahu abwabal masjidi.
Nah, jadi nggak ada makna muslimunnya lagi Pak di sini. Kecuali kalau ya sebelum ini ada obrolan tentang orang-orang muslim. Nah, berarti domir ini kembalinya kemana? Ke muslimun. Nah, orang-orang muslim yang kita obrolkan itu. Nah, seperti itu. Fatahu abwabal masjidi. Oke, bisa dipahami Pak Cahyo? Ya Ustaz, pelan-pelan. Nah, kalau ada yang ragu, tanya ini aja Pak. Fatahu abwabal masjidi. Ya, kalau yang tadi, fatahal muslimuna. Ya, abwabal masjidi. Nah, kalau fatahal muslimuna yang jadi fa'il mana dia? Al-muslimuna. Berarti fa'ilnya zahir atau mutmar? Fatahal muslimuna. Zahir ya, fa'ilnya adalah berupa isim zahir. Tapi kalau fatahu abwabal masjidi, mana fa'ilnya? Wow tadi ya. Wow ini domir rafa muttasil bariz namanya. Ya. Nah, domir rafa muttasil bariz. Nah, kira-kira fa'il apa namanya wow ini? Fa'il mutmar atau fa'il zahir? Mutmar. Fa'il mutmar. Kenapa fa'il mutmar, Bu? Berupa domir. Karena dia berupa domir. Ya, karena dia berbentuk domir. Nah, kalau yang di atas ini artinya mereka banyak laki-laki telah membuka pintu-pintu masjid. Tapi kalau yang kedua ini, banyak muslim laki-laki itu, atau para muslim laki-laki itu telah membuka pintu-pintu masjid. Nah, seperti itu. Ya, jadi beda konteks kalimat jadinya. Kalau fatahu fa'ilnya mereka, ya. Sementara kalau fatahal muslimun, al-muslimunnya yang jadi fa'il. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Pak Cahyo ya. Ya, Ustaz. Oke. Nah, terakhir contohnya. Gimana cara bacanya? Yansurul muslimuna Al-muslimati. al-muslimata atau al-muslimati? Al-muslimati. Kenapa muslimati? Karena Karena dia menjadi maf'ul bih. Ya, maf'ul bih, tapi kenapa bacanya muslimati bukan muslimata? Jamak muannas salim. Nah, karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika nasab, tanda nasabnya kasroh. Nah, itu makanya bacanya al-muslimati. Ya. Kalau fathah abwaba, kenapa fathah dia abwaba? Karena dia jamak taksir. Jamak taksir tanda nasabnya fathah. Nah, itu makanya abwabal masjidi. Oke. Jadi para muslim laki-laki itu sedang menolong muslimat, ya, para muslim perempuan. Nah, yansurul muslimuna al-muslimati. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Nasabnya maf'ul bih itu? Jadi nasabnya maf'ul bih sesuai dengan jenisnya ya. Kalau dia isim mufrad berarti dengan apa? Isim mufrad. Fathah. Dengan fathah. Kalau jamak taksir? Dengan Fathah. Kalau tasniyah? Dengan ya. Ya, dengan ya. Kalau jamak mudzakkar salim? Ya juga. Jamak muannas salim? Kasroh. Kasrah. Isim yang 6? Fathah. Alif ya. Alif ya. Alif. Abaka. Yansurul muslimuna Aba Bakrin. Iya. Nah, Aba ya. Isim yang 6 tanda nasabnya alif. Oke. Sekarang isim ghairu munsharif. Fathah tanpa tanwin. Oke. Isim maksur. Fathah tanpa tanwin. Fathah. Muqaddarah. Fathah muqaddarah. Isim mangkus ketika nasab dengan fathah zahirah.
Dohir. Fathah zahirah. Oke, terakhir isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Tanda nasabnya fathah muqaddarah. Nah, jadi rumus isim mu'rab yang 10 itu harus selalu diulang-ulang ya, Bapak Ibu. Harus selalu diulang-ulang. Nah, soalnya itu rumus andalan itu. Apa namanya? Itu kunci sukses belajar nahwu. Kalau nggak paham dengan perubahan isim mu'rab yang 10, nah kita susah dalam memahami tarkib atau susunan kata atau harkat akhir dari kata. Oke. Nah, ini ketentuan yang kedua, maf'ul bih itu harus nasab atau mansub. Oke. Kemudian yang selanjutnya dia didahului oleh fiil yang muta'addi. Nah, ini juga maklum ya. Apa itu muta'addi, Bapak Ibu? Membutuhkan objek. Nah, fiil yang membutuhkan objek, ya, fiil yang membutuhkan objek. Nah, sehingga kalau fiilnya muta'addi pasti sesudahnya ada maf'ul. Tapi kalau fiil lazim itu tidak ada maf'ulnya, ya, karena dia tidak membutuhkan maf'ul. Contoh, ya. Misalnya seperti ini. Apa bacaannya? Jalasa Muhammad Jalasa Muhammadun Muhammadun alal kursi alal kursi yi. Oke, alal kursi. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Jalasa kira-kira fiil maklum fiil muta'addi atau lazim? lazim. Kenapa lazim, Bu? Bukan yang berwazan fa'ala, af'ala. Terus apalagi lupa. Ya. Nah, jalasa ini, nah itu dari segi bentuk ya. Kalau dari segi makna, kira-kira dia butuh maf'ul nggak jalasa? Duduk. Tidak. Nah, tidak butuh fa'il, tidak butuh maf'ul dia, karena duduk itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh semua anggota badan. Anggota badan. Ya, kalau kita duduk, apakah semua anggota badan kita ikut duduk? Ya. Iya. Iya, yang duduk itu nggak bisa satu bagian saja, ya kan? Nah, jadi cara menandai fiil itu lazim atau muta'addi secara makna, kalau fiil itu menunjukkan makna dilakukan oleh semua anggota badan, berarti itu kemungkinan besar adalah lazim. Tapi kalau fiil itu dilakukan hanya oleh satu anggota badan, maka kemungkinan besar itu adalah muta'addi. Nah, kalau duduk kan semua badan kita dibawa oleh anggota yang duduk itu kan, kita nggak bisa menghindar. Tapi kalau memukul, kemudian melihat, ya, mendengar, itu yang mendengar apakah semua badan kita atau hanya telinga saja? Hanya telinga. Hanya satu, telinga saja. Maka mendengar itu adalah muta'addi. Melihat, apakah satu anggota badan atau semuanya? Satu. Karena perbuatan itu hanya dilakukan oleh satu anggota, maka dia adalah muta'addi. Nah, gitu ya. Jadi itu rumus menentukan fiil apakah dia muta'addi atau lazim dari segi makna. Nah, tapi kalau dari segi lafaz benar yang disebutkan Ibu siapa tadi namanya? Bu Renia. Bu Renia ya. Kalau dari segi bentuk, kalau fiil itu berbentuk fa'ala atau af'ala, ya. Nah, berarti dia Berarti dia membutuhkan objek atau maf'ul bih. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, dia didahului oleh fiil yang muta'addi. Oke. Terus yang selanjutnya ketentuan dari maf'ul bih juga, maf'ul itu boleh dibuang, ya, jika ada bukti yang menunjukkannya. Nah,
Jadi maf'ul bih boleh juga tidak dituliskan, ya, hanya dikira-kirakan saja. Nah, kapan itu? Jika ada bukti yang menunjukkan. Nah, misalnya 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 gini ya. Jadi ada seorang teman minta tolong ke temannya untuk nyari papan tulis. Apa tanyanya? Hal wajad wajadta sabura. Al wajadta Sabura. as-sabu Rota. saburati atau saburatu? Saburata ya. Saburata. Saburata karena dia maf'ul ya. Ya. Oke. Hal wajadta saburah? Apakah engkau telah menemukan papan tulis atau apakah kamu sudah menemukan papan tulis? Oke. Jawabannya apa? Naam. Naam. Misalnya naam ya. Naam. Naam. Wajadtu. Ya, wajadtu sampai sini. Nah, wajadtu. Naam wajadtu. Naam wajadtu. Oke. Kira-kira di sini ada maf'ul yang dibuang nggak Bapak Ibu? Ada. Mana maf'ul yang dibuang? Saburota. Nah, setelah wajadtu ini harusnya ada as-saburata. Karena dia jawaban dari pertanyaan sebelumnya kan? Hal wajadta saburah? Naam wajadtu as-saburata. Harusnya. Ya, harusnya. Tapi kenapa tidak dituliskan as-saburah? Karena kata saburah ini sudah maklum secara otomatis dari pertanyaan. Nggak usah lagi dituliskan. Naam wajadtus saburata. Boleh dituliskan, tapi boleh juga dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah dimaklumi. Ya, kalau kita nanya kan nggak usah jawabannya sepanjang ini ya. Hal wajadtas saburata, apakah kamu sudah menemukan papan tulis? Naam wajadtu as-saburata. Boleh seperti itu tapi kepanjangan. Biasanya orang jawabnya naam wajadtu. Benar atau iya, saya sudah menemukan. Nah, jadi maf'ul bih itu boleh juga dibuang. Catatannya apabila ada bukti yang menunjukkan keberadaannya. Apa bukti yang menunjukkan keberadaannya? Pertanyaan ini. Hal wajadta as-saburata? Na'am wajadtu as-sabura. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, alhamdulillah. Oke, maf'ul boleh dibuang jika ada bukti yang menunjukkan. Oke. Kemudian yang selanjutnya fi'il dan fa'il sebelum maf'ul boleh dibuang juga jika ada bukti yang menunjukkannya. Ya, jika ada bukti yang menunjukkannya. Nah, ini kebalikan yang dari nomor 4 ya. Kalau nomor 4 tadi maf'ulnya yang boleh dibuang. Ya, maf'ulnya tidak kita tuliskan. Kenapa? Karena sudah dimaklumi dari siyaqul kalam atau dari konteks kalimat. Nah, kalau sekarang fi'il dan fa'ilnya yang boleh dibuang. Ya. Fi'il dan fa'ilnya yang boleh dibuang. Sementara maf'ulnya dituliskan. Nah, apa contohnya? Oke. Contohnya misalnya seperti ini. Ya. Misalnya
Oke, madza misalnya seperti ini. Madza anzalallahu lakum? Apa yang sudah Allah turunkan kepada kalian? Nah, misalnya ada jawaban, misalnya, nah seperti ini, ya. Madza anzalallahu lakum? Apa yang telah Allah turunkan untuk kalian? Nah, misalnya nanya ini pertanyaan retoris saja ya. Oke. Kemudian orang-orang menjawab apa? Khair. Khairan. Khairan. Kira-kira khairan di sini sebagai apa, Bapak Ibu? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Padahal sebelumnya tidak ada fiil dan tidak ada fiil, tidak ada fiil dan tidak ada fa'il. Kira-kira mana fiil dan fa'ilnya? Khairan ini. Anzalallahu. Nah, fiil dan fa'ilnya sudah dibuang. Kenapa dibuang? Karena sudah bisa dipahami dari kalimat sebelumnya. Madza anzalallahu lakum? Nah, apa fiil dan fa'il yang dibuang itu? Anzalallahu. Anzalallahu, ya, anzalallahu ilaina misalnya, atau ya, anzalallahu ilaina khairan, ya, khairan. Jadi nggak masalah fiil dan fa'ilnya dibuang. Ya, kenapa nggak masalah? Ya karena dari kalimat yang sebelumnya sudah bisa kita pahami, sehingga kalimatnya pendek jadinya, nggak usah panjang. Madza anzalallahu lakum? Anzalallahu ilaina khairan. Ya, khairannya jadi maf'ul bih. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau yang nomor 4, yang dibuang tadi maf'ul bihnya. Ya. Sementara kalau yang nomor 5, yang dibuang itu adalah fiil dan fa'ilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ustaz, Ya, silakan. Kalau susunan bentuknya pertanyaan itu madza anzalallahu lakum, Ya. itu berarti maf'ul bihnya didahulukan ya Ustaz ya. Madza itu sebagai maf'ul bih bukan Ustaz. Oke, baik. Ya, madza ini kan tergolong sebagai isim istifham ya, Bu ya. Isim istifham. Dalam susunan madza anzalallahu lakum, madza di sini dia berposisi sebagai maf'ul bih yang ditaruh di depan. Ya, benar. Ya, maf'ul bih yang ditaruh di depan. Sebenarnya kalimat ini anzalallahu lakum madza, Allah menurunkan kepada kalian apa? Nah, jadi madza ini sebenarnya jadi maf'ul bih. Tapi karena hak dari isim istifham itu harus di awal letaknya, maka mau nggak mau dia harus ditaruh di depan. Itu makanya dia menjadi maf'ul bih yang dikedepankan. Nah, benar, Bu. Jadi kalau kita analisis misalnya, ya. Kalau yang pertama itu Ustaz mubtada yang namanya khobar yang dikedepankan itu sama. Namanya khobar kalau itu khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Tapi kalau untuk maf'ul bih itu kurang lazim disebut maf'ul bih muqaddam. Nah, kurang lazim walaupun kenyataannya dia memang muqaddam. Tapi dalam istilah nahwu itu jarang disebut, Bu. Maf'ul bih muqaddam gitu ya. Nah, dia tetap saja kita sebut dengan maf'ul bih. Tapi kaidahnya mirip ya Ustaz ya sama kayak khobar. Iya, kalau secara bentuk dan posisi dia mirip dengan istilah khobar muqaddam. Nah, gitu. Nah, kalau kita analisis madza kira-kira sebagai apa tadi, Bu? Posisinya? Posisinya maf'ul bih. Nah, kita bikin istilah khusus muqaddam. Ya, muqaddam. Dia didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena hak dari isim istifham itu dia harus di awal. Tidak lazim kalau isim istifham itu kita taruh di belakang. Seperti bahasa Indonesia ya. Misalnya, kamu beli apa? Nah, itu dalam bahasa Arab kurang lazim. Apa yang kamu beli? Nah, itu harusnya. Karena isim istifham secara urutan penulisan dia harus di depan.
Ya, itu makanya madza sebagai maf'ul bi. Terus hukumnya apa Bapak Ibu? Hukumnya. Ya. Mabni. Mabni. Masih ingat pembagian isim mabni ada berapa dulu? Mabni ada 7 atau 6. Ada 7 ya, ada 7. Ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham. Nah, isim istifham, isim atau kata tanya. Nah, madza ini salah satu dari isim istifham. Oke, kemudian isim fi'il dan isim syarat. Nah, itu sudah selesai kita bahas di Nahu 2 kalau nggak salah ya, Nahu 2. Nah, nanti Bapak Ibu yang masih ragu dengan isim mabni, nah itu bisa didengarkan ulang. Jadi isim mabni itu semuanya ada 7. Ada isim domir, isim isyarat, isim mausul, isim adat, isim istifham, isim fi'il, dan isim syarat. Oke. Jadi hukumnya mabni, tanda mabninya apa ini? Madza. Apa tanda mabninya? Sukun. Ya, sukun. Kenapa sukun? Alasannya karena dia isim istifham. Nah, isim istifham. Kalau hal, ini masuk apa dia kalau hal? Isim istifham atau huruf istifham? Huruf istifham. Nah, huruf istifham. Jadi istifham itu ada 2 Bapak Ibu ya. Ada yang tergolong isim dan ada yang tergolong harof. Kalau yang harof itu hanya 2, hal dengan a. Sementara kalau isim istifham itu ada 9 dulu ya. Ada ma, ada madza, ada man, ada manza, kaifa, aina, mata, ayyana, kemudian anna, kemudian kaifa. Nah, itu semuanya disebut dengan isim istifham. Dan isim istifham itu semuanya berada di depan. Kalau sesudahnya isim berarti dia menjadi khobar muqaddam. Ya, menjadi khobar muqaddam. Sementara kalau kata sesudahnya menjadi mubtada muakhar. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, alhamdulillah. Madza posisinya maf'ul bi, hukumnya mabni, tanda mabninya sukun karena dia isim istifham. Oke, sekarang anzala. Kita PHT-kan. Anzala posisinya Sebagai fa'il. Fi'il. Hukumnya. Hukumnya Anzala ini madi, mudhari atau amar? Anzala. madi. Madi. Kalau fi'il madi mabni atau mu'rab, Pak? Mabni. Oke, berarti mabni. Tanda mabninya Patah. Oke, fathah. Kenapa fathah, Bu? Karena Fi'il madi. Sahih. Fi'il madi yang sahih akhir. Ya, sahih akhir dan tidak berhubung dengan sesuatu. Agak panjang bahasanya. Tidak berhubung akhirnya dengan sesuatu. Nah, gitu. Karena dia fi'il madhi sahih akhir yang tidak berhubungan akhirnya dengan sesuatu. Sesuatunya maksudnya apa ini? Waw jama' atau domir rofa yang mutaharrik. Nah, domir rofa yang berharkat. Oke, sekarang anzalallahu, Allahu. Posisinya sebagai fa'il. Hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa dhammah, Pak? Karena dia isim im ya, karena dia isim mufrad. Oke, sekarang lam. Kira-kira lam apa ini? PHTA atau JFH? JFH ya, Pak ya. JFH. Apa itu JFH? Masih ingat? J ini jenis, F ini fungsi, H ini hukum. Oke. La jenisnya
Huruf jer ya, Jer. huruf jer. Fungsinya Jer. menjarkan isim setelahnya. Setelahnya. Oke, hukumnya Hukumnya la. Kira-kira apa hukum la? Kita lihat harkat akhirnya. La berarti mabni fa. Nah, mabni fatah. mabni fathah. Nah, dia huruf itu dia selalu mabni sesuai dengan harkat akhirnya. Kalau harkat akhirnya fathah berarti dia mabni fatah. Kalau harkat akhirnya sukun berarti dia mabni sukun. Oke. Sekarang kum. PHTA atau JFH Bapak Ibu? Kum. PHTA. Oke. Kum posisinya Sebagai majrur. Majrur dengan lam. majrur. Ya, majrur dengan lam. Oke, hukumnya mabni. Mabni. Kan dia isim domir ya. Oke, Domir. tanda mabninya Sukun. nah mabni sukun. Alasannya apa Bu? Kum domir jer muttasil baris. Oke, domir jer. Kenapa domir jer? Jadi mudhof ilaih. Nah, mudhofun ilaih atau majrur, Bu? Majrur. Majrur oleh lam. Oke, kenapa muttasil? Bersambung. Karena bersambung dengan fiil sebelumnya. Kenapa disebut baris? Terlihat. Nah, karena dia terlihat. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih ragu dengan isim domir, bisa dicek di Nahwu 1 ya. Kita sudah bahas rincian domir dari berbagai sudut pandangnya. Domir berdasarkan hukumnya ada berapa dulu? Ada 3 ya. Ada domir rofa, domir nasab, dan domir jer. Jer. Domir berdasarkan bersambung dan terpisahnya ada 2. Ada muttasil, ada munfasil. Kemudian domir berdasarkan terlihat atau tidaknya ada 2. Ada yang baris, kemudian ada yang mustatir. Nah, ada yang baris, kemudian ada yang mustatir. Nah, itu bisa dilihat lagi di bahasan isim domir di Nahwu 1 ya. Nahwu 1 atau Nahwu 2 itu. Oke. Nah, jadi seperti ini. Fiil dan fa'il sebelum maf'ul boleh saja dibuang jika ada bukti yang menunjukkan. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, itu tadi yang di madza itu kan tandanya sukun ya, Dad? Iya, sukun Pak. Sukunnya di mana? Mabni sukun. Mabni sukunnya ada di alif ini. Ada alifnya. Nah, jadi alif ini kan bahagian dari kalimat madza. Ya. Ya. Nah, mabninya isim kita lihat dari harkat akhirnya. Karena madza ini huruf akhirnya adalah alif dan alif ini tidak ada harkatnya, maka kita anggap dia sukun, Pak. Nah, itu makanya dia mabni sukun. Nah, jadi semua yang mabni, baik isim, fiil, ataupun haraf, tanda mabninya itu kita lihat dari harkat akhirnya. Nah, kalau harkat akhirnya sukun, berarti dia mabni sukun. Fi misalnya, kira-kira mabni apa dia? Misalnya fi. Mabni? Sukun. Nah, mabni sukun ya. Oke, sekarang misalnya wa, huruf qasam, wa, mabni apa dia wa? Mabni fathah. Oke. Munzu, huruf jer. Mabni apa dia, Pak? Munzu. Mabni Dumah. Mabni dhammah karena huruf akhir, karena harkat akhirnya dhammah. Oke, kemudian li. Mabni apa dia? Li. Kasroh. Mabni kasroh. Nah, jadi penentuan mabninya isim atau mabninya haraf atau mabninya fiil kita lihat dari huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya sukun berarti dia mabni sukun. Kalau huruf terakhirnya kasroh berarti dia mabni kasroh.
Ya, anzala berarti bukan sukun itu katanya. Fathah ya. Kalau anzala dia mabni fathah, Pak. Anzala. Itu ditandanya sukun apa tetap saya lihat? Anzala yang mana, Pak? Di T-nya ada tanda. Itu fathah. Oh, ini. Fathah. Ini kayaknya tadi untuk yang mana ya? Yang nomor 2, Tat. Oh, yang nomor 2. Berarti Ya, anzala, Pak. Anzala itu, Tat. Ya. Itu yang anzala itu. Fiil mabni. Oh ya, fathah ini. Ya ya. Makasih, Pak. Ya. Fathah ya. Saya nulisnya sukun ya. Ya. Berarti anzala mabni fathah karena harkat terakhirnya fathah. Ya, benar, Pak. Mabni fathah dia. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya. Ya, Ustaz. Oh, Itu oke. yang jadi maf'ul bih, madza atau dzanya saja atau rangkaian madza itu? Yang jadi apa, Pak? Maf'ul bih. Oke, baik. Kalau kita preteli betul ya, ini yang jadi madza ini kan sebenarnya terdiri dari 2 kata. Ma dengan za. Ya. Ma dengan za. Nah, cuma dalam dalam menganalisis yang seperti ini, kita menganggapnya yang menjadi maf'ul bih itu gabungan ma dengan za-nya, Pak. Ya, walaupun yang istifham itu ada yang bilang ma, ya, ma saja. Kemudian za-nya hanya sebatas sebagai isim isyarah ya. Ada yang menganggap seperti itu. Karena yang isim istifham itu kan ada boleh ma, ada madza. Ya, ma atau madza. Nah, sebenarnya ma dengan madza ini dipisah kalau mau dipreteli betul ya. Nah, cuma dalam kondisi atau dalam metode i'rab seperti ini, madzanya kita anggap satu kata saja. Nah, sehingga yang jadi maf'ul bih tetap saja madza. Lalu begini, Ustaz, kan kita bahas maf'ul bih itu isim yang dibaca nasab gitu. Iya, iya. Apa itu kalau dia mabni diberi keterangan mahalnya nasab gitu ya? Oke, ya. Tetap mabni dia. Iya. Kalau dia mabni, yang nasab itu kan cuman mahalnya. Posisi tempatnya itu yang nasab. Nah, cuma dalam metode PHTA ini kita nggak bisa memunculkan itu, Pak. Ya, kita tidak bisa memunculkan mahalnya itu. Jadi madza posisinya sebagai maf'ul bih, ya, hukumnya mabni. Tanda mabninya sukun karena dia isim istifham. Nah, mahalnya sebagai nasab dari mana kita pahami? Dari hukum maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan hukumnya nasab sebenarnya ya. Tapi karena dia mabni, maka yang nasab itu cuman mahalnya, bukan lafaznya. Nah, itu beda antara isim mabni dengan isim mu'rab. Kalau mu'rab, yang nasab itu kan mahal sekaligus lafaznya kan. Nah, misalnya ini, saburota. Yang nasab apanya? Lafaznya nasab, tanda nasabnya fathah, sekaligus mahalnya juga nasab. Tapi kalau isim mabni yang nasab itu cuman mahalnya, mahal itu posisi katanya, ya tempat dia berada itu yang nasab. Tapi lafaznya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena dia mabni. Nah gitu. Jadi sebenarnya ada kekurangan, ada kelebihan ya. Kalau PHTA ini kita nggak bisa memunculkan mahalnya. Tapi kalau kita ngi'rab pakai bahasa Arab, nah itu bisa, Pak. Nah, gimana cara kalau bahasa Arab? Madza, ya. Madza ismu istifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin, ya, maf'ulun bihi. Nah, itu kalau gunain bahasa Arab. Mungkin Pak Cahyo pernah nih ngi'rab pakai bahasa Arab. Saya contohkan satu ya, Bapak Ibu. Madza kalau pakai bahasa Arab, madza ismu istifhamin
Ya, mabniyun ala sukuni. Nah, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, ini kalau pakai bahasa Arab seperti ini Bapak Ibu. Ya. Apa bacanya? Madza ismustifhamin mabniyun mabniyun ala sukuni. Mabniyun ala sukuni ala sukuni. Fi mahalli. Nah, ini yang ditanyakan Pak Cahyo tadi ya. Fi mahalli nasbin. Sebagai apa dia? Fi mahalli nasbin, sebagai maf'ulun bihi. Ini dia. Jadi kalau kita ngi'rab pakai bahasa Arab, madza ismustifhamin mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Madza ini adalah isim istifham yang mabni sukun pada mahal nasab sebagai maf'ul bi. Nah, di dalam metode PHTA fi mahalli nasbin ini nggak bisa kita sebutkan, Pak. Ya. Nah, ini kekurangannya. Ini kekurangannya, fi mahalli nasbin nggak bisa kita munculkan. Ya. Nah, sehingga yang muncul cuman posisinya maf'ul bi, hukumnya mabni, tanda mabninya sukun karena dia isim istifham. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagus ini pertanyaannya. Mahalnya tetap nasab. Ya, mahalnya tetap nasab. Tapi secara lafaz hukumnya mabni. Oke, kira-kira bisa dipahami Pak Cahyo? Soalnya tadi ketika menjawab posisi maf'ul bih, karena kita lagi membahas maf'ul bih isim yang dibaca nasab gitu kan Ustaz. Iya. Saya tadi posisinya yang kita maksud di sini itu mahalnya itu. Iya benar, posisinya maf'ul bih. Ya, secara posisi dia maf'ul bih, tapi secara lafaz dia mabni. Nah, jadi tetap saja ya, walaupun cara ngi'rab Arab ini lebih ideal, tapi kita mencoba mencari cara yang lebih praktis ya dengan mengubahnya menjadi istilah PHTA. Nah, cuma tidak bisa kita pungkiri ada beberapa kekurangan yang tidak bisa kita inputkan ke metode PHTA ini. Tapi secara umum sudah mewakili sih Pak. Secara umum sudah mewakili. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami Pak. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, ya, wajib mendahulukan maf'ul bih, ya, mendahulukan maf'ul bih jika dia berupa, nah ini berkaitan dengan yang sebelumnya, berupa isim istifham, ya, istifham, atau berupa dhamir nasab munfasil. Nah, ini dia wajib di depan ya. Nah, apa contohnya? Nah, ini. Kira-kira apa bacaannya Bapak Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Nah, oke. Nah, di sini apakah di sini ada maf'ul bih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ada. Kira-kira mana yang maf'ul, Pak? Iyyaka ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Nah, iyyaka ini namanya dhamir nasab munfasil. Ya, dhamir nasab munfasil. Kenapa disebut dhamir nasab? Karena dia maf'ul bih. Kenapa disebut munfasil?
Karena dia terpisah Terpisah. penulisannya dengan kata setelahnya. Nah, jadi iyyaka posisinya sebagai maf'ul bih, ya. Hukumnya mabni, tanda mabninya fathah karena dia domir nasab munfasil baris. Oke, mana fiil fa'ilnya kira-kira? Iyyaka. Mana fiil fa'ilnya? Na'budu. Na'budu. Oke, na'budu fiil mudhari. Mana fa'il na'budu? Nahnu. Domir mustatir nahnu. Nahnu. Nah, seperti itu. Ya, domir mustatir nahnu. Berarti kalau kita PHTA-kan, nah lagi-lagi PHTA, iyyaka-nya sebagai maf'ul bih. Oke, hukumnya karena dia domir, berarti hukumnya mabni. Karena isim domir tergolong sebagai salah satu dari isim yang mabni. Oke, tanda mabninya Fathah. fathah. Oke, karena huruf terakhirnya fathah ya. Ya. Oke, terus alasannya domir nasab munfasil baris. Ya, karena dia domir nasab munfasil baris. Oke, sekarang na'budu posisinya, Bu. Fi'il. Posisinya sebagai fi'il. Oke, hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia fi'il mudhari sharih sahih akhir. Ya, karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Nah, tanda rafa'nya dhammah. Oke, nah sementara nahnu di sini sebagai fa'il. Oke, hukumnya mabni. Tanda mabninya dhammah. Dhammah. Ya. Tanda mabninya dhammah, alasannya karena dia domir rofa munfasil mustatir. Nah, nahnunya kan tidak ada sebenarnya. Nahnunya kita tuliskan. Oke, domir rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il. Kemudian munfasil karena terpisah. Kemudian terakhir mustatir karena tidak terlihat. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini kaidah-kaidah yang umum ya, kaidah-kaidah yang umum yang ada pada maf'ul bih. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu untuk kaidahnya. Kira-kira bisa dipahami atau ada yang ragu, silahkan. Nah, kalau untuk isim istifham, nah ini contohnya ya, yang di atas ini. Madza anzalallahu lakum. Ya, madza anzalallahu lakum. Atau contoh lain misalnya kalau maf'ul bih yang isim istifham ini. Nah, misalnya madza katabta. Ya, madza katabta. Nah, ini susunan apa ini kira-kira? Madza katabta, susunan maf'ul, ini maf'ul bih. Kemudian katab. Nah, katabnya sebagai fi'il, ta'nya sebagai fa'il. Ya, harusnya kan kalimat ini katabta madza, harusnya kan seperti ini, Pak ya. Tapi susunan yang seperti ini enggak lazim dalam bahasa Arab. Karena hak dari isim istifham itu dia selalu di depan. Nah, dia harus di depan. Nah, sehingga maf'ul bihnya namanya maf'ul bih muqaddam, walaupun istilah itu enggak lazim disebutkan. Nah, begitu juga dengan aina taskun. Ya, aina taskunu. Ya, aina taskunu. Ini susunan apa kira-kira? Sama ya. Ainanya sebagai
Maf'ul bih. Taskunu sebagai apa taskunu? Fi'il dan fa'il. Nah, taskunu sebagai fi'il dan fa'il. Mana fa'il taskunu? Letak. Nah, domir anta mustatir. Ya, domir anta mustatir. Nah, seperti itu. Jadi setiap isim istifham, kalau ada setelahnya fi'il fa'il, berarti dia selalu menjadi maf'ul bih yang dikedepankan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Ini baru kaedahnya ya. Ini baru kaedahnya. Nah, pembahagiannya sepertinya nggak sempat sekarang ya. Pembagiannya insya Allah di pertemuan setelah ini di awal, kemudian kita tambah materi setelahnya, kemudian latihan. Ya, insya Allah hari Rabu malam. Insya Allah. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ini yang dibagi itu, yang di share tadi itu kan ada aturan-aturan maf'ul. Ya, di sana ada 8 Pak ya. Oh iya. Ada 8. Nah, di sana itu agak detail ya. Nah, cuma yang masyhur, yang sering diterapkan itu yang kaidah yang saya sebutkan ini. Nah, kalau seandainya pengen lihat yang lebih detail, boleh dibaca itu. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Nah, bisa ditanyakan. Nah, cuma secara umum kaidah-kaidah maf'ul bih yang masyhur yang ini, ya, yang kita sebutkan barusan. Nah, kalau ada yang kurang paham di makalah yang saya bagikan, nah itu boleh dikonfirmasi. Nah, nanti kita diskusikan di grup, insya Allah. Oke. Mungkin sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjutkan Rabu malam ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Sambil praktek, ya, sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu bisa melanjutkan mengharkati paragraf kedua dari teks yang kita bahas minggu lalu, ya. Jadi kita sudah bahas 1 paragraf. Nah, paragraf keduanya belum. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, nah, silahkan dilanjutkan. Nah, nanti minggu yang Rabu malam, insya Allah kita bahas. Oke. Mungkin sampai di sini dulu, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya Bu Iza. Ya. Saya izin duluan Bapak Ibu. Baik. Ya Ustaz.